Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan eh, mempresentasikan simulasi molekuler dinamik isoniazid NADH aktif molekul sebagai inhibitor antituberkulosis. Pendahuluan. Tuberkulosis adalah patologi kronis lama yang disebabkan oleh Bacillus Mycobacterium tuberculosis atau disingkat MTB dan terus mengancam umat manusia karena penyakit ini merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia akibat satu patogen. Menurut WHO, dari 8,6 juta kasus pada tahun 2012, 1,3 juta orang meninggal karena penyakit ini. Strategi terapi tuberkulosis saat ini memerlukan pemberian 2 bulan dari 4 obat lini depan, yaitu isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan pyrazinamide. Diikuti dengan pengobatan 4 bulan dengan isoniazid dan rifampicin. Organisasi Kesehatan Dunia 2010. Isoniazid atau isonicotinic acid hydrazid atau disingkat INH secara spesifik menargetkan rantai panjang enoyl acyl carrier protein reduktase atau ENHA, suatu enzim esensial untuk biosintesis asam mikolat pada Mycobacterium tuberculosis. Pada tingkat molekuler, INH berperilaku sebagai proobat yang membentukkan aktivasi oksidatif oleh MTB katalase peroksidase atau katalis G. Untuk kemungkinan menghasilkan radikal isotikonil. Nah, spesies radikal ini secara kovalen berinteraksi dengan nikotinamid adenin dinukleotid atau NADH yang menghasilkan senyawa kompleks isonikotinil NADH atau disingkat INH NADH, di mana senyawa ini akan berguna sebagai inhibitor terhadap enoyl acyl carrier protein reduktase atau INHA, sehingga sintesis asam mikolat pada tuberkulosis itu terhenti untuk menghentikan pembuatan dinding selnya. Nah, kira-kira seperti ini mekanisme pembuatannya yang terjadi dalam tubuh. Kita punya molekul isoniazid bereaksi dengan katalis G atau MnCl2. Ya, pada katalis G ada situs Mn2+-nya ya. Kemudian akan menghasilkan suatu radikal, di mana ketika radikal ini bereaksi dengan NADH, itu akan menghasilkan struktur ini, INH NADH. Atau jika digambarkan dalam bentuk struktur stick itu seperti ini. Nah, berikutnya tujuan. Tujuan dari percobaan ini itu ada dua, yaitu pertama melakukan simulasi molekuler dinamik pada ligan atau senyawa INH-NADH selaku inhibitor dari enoyl acyl carrier protein reduktase INHA. Dan selain itu kita juga akan melakukan beberapa analisis pada senyawa INH-NADH selama proses simulasi seperti simulasi temperatur, energi kinetik, energi potensial, dan hal-hal lainnya gitu. Oke, metode percobaan. Untuk metode percobaan ini terdiri dari beberapa tahap sih. Pertama ada persiapan file, di mana di sini kita akan open Chimera, kemudian klik file dan pilih fetch by ID, kemudian kita klik pada bagian PDB lalu masukkan ID. Nah, pada kasus ini saya menggunakan ID ini 2NV6. Nah, karena pada ID ini terdapat ligan dan protein targetnya, maka untuk menyiapkan ligannya yang akan dianalisis molekuler dinamiknya, kita harus membuang struktur proteinnya dulu. Ya, caranya adalah dengan klik select, residu, pilih Z. Z ini nama ligannya, nama struktur ligannya. Setelah itu, ligan standar akan berwarna hijau. Lalu klik select, invert, kemudian di delete. Nah, setelah itu nanti hanya akan muncul struktur ligan. Nah, untuk analisis molekuler dinamiknya, kita tinggal klik action atau motobounce.
Kemudian pilih sphere. Ini untuk memperindah tampilan aja biar tampilannya seperti keadaan nyatanya, yaitu berbentuk berbentuk bola gitu. Kemudian klik tools, MD Ensemble Analysis, kemudian pilih Molecular Dynamic Simulation. Setelah itu klik Preparation Structure, lalu pilih Use Previous Memories option if any. Kemudian klik Solvation Start Solvation. Kemudian solvation metodenya kita menggunakan box. Untuk solventnya kita pakai air. Nah, ukuran boxnya sendiri kita pakai yang 10 Armstrong. Di sini bebas sih ingin menggunakan yang berapa Armstrong. Nah, kemudian klik apply dan oke. Nah, setelah itu kita klik tab run parameter, kita setting, ubah dari minimization ke equilibrium. Kemudian kita set heater parameternya dari 0 Kelvin sampai 298 Kelvin. Kemudian kita production, select file output location 2 kali. Kemudian kita run dan tunggu hingga programnya berjalan. Nah, setelah itu akan muncul ini tombol play untuk menggerakkan senyawa. Lalu kita juga dapat merekord animasinya dengan klik file, lalu ada pilihan record animation. Nah, untuk terakhir, untuk analisisnya kita bisa klik ke bagian tab analysis dan pilih parameter yang ingin dianalisis. Nah, ini adalah hasil simulasi molekular dinamik dari senyawa INH NADH. Nah, saat melakukan simulasi molekular dinamik untuk ligand INH NADH, sistem yang digunakan adalah NVT atau Canonical Ensemble dalam solvent dalam keadaan non solvent. Ya, dapat dilihat pada keadaan awal dari 0 sampai 500 nanosecond itu struktur pada molekul kita itu masih pada keadaan folded atau terurai. Nah, setelah 500 sampai 1000 picosecond, strukturnya itu mulai memfolded gitu, seperti pada struktur-struktur pada protein. Oke, analisis dan pembahasan. Pertama, temperatur. Nah, grafik analisis temperatur untuk setiap waktu nanosecond menunjukkan bahwa terjadi perubahan suhu yang fluktuatif pada interval 500 sampai 1000 nanosecond. Hal ini terjadi karena hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan konformasi yang sering terjadi. Dapat dilihat pada video simulasi tadi bahwa pada rentang waktu ini 500 sampai 1000 nanosecond ligand membentuk konfirmasi melipat atau folded. Sehingga dalam mencari bentuk stabilnya, ligand harus terus bergerak untuk mengubah konformasinya agar tidak terjadi istilahnya dalam seperti sterik interaksi sterik antar atom-atomnya gitu. Nah, sebaliknya pada interval 0 sampai 500 nanosecond, struktur masih berada dalam bentuk unfolded atau terbuka. Sehingga tidak terjadi perubahan konformasi yang fluktuatif. Nah, untuk energi potensial sendiri, untuk rentang waktu dari grafik ini diketahui bahwa energi potensial molekul menurun pada interval 0 sampai 450 nanosecond, kemudian cenderung konstan. Nah, jika kita meninjau perubahan struktur molekul pada video dan grafik energi potensial ligand ini, ligand itu akan sedang berada dalam keadaan folded atau terlipat. Nah, dilihat dari grafik ini bahwa ketika pada 450 sampai 1000 nanosecond itu energinya lebih rendah gitu dan cenderung konstan. Hal ini disebabkan karena struktur folded pada ligand INH NADH ini itu punya kemiripan dengan kasus pada protein, yaitu dia itu distabilisasikan oleh beberapa interaksi van der Waals seperti ikatan hidrogen, interaksi PP dan sebagainya. Nah, berikutnya untuk energi kinetik. Nah, untuk energi kinetik sendiri itu menunjukkan untuk setiap waktu menunjukkan bahwa untuk rentang waktu 0 sampai 500 nanosecond, energi kinetik ligand cukup stabil pada 300 kilokalori.
saat interval 500 sampai 1000 nanosecond terjadi fluktuasi pada nilai energi kinetik. Nah, ini sama seperti sebelumnya pada hal temperatur bahwa pada interval ini pergerakan molekul dalam mengatur konformasinya itu sangat sering terjadi. Nah, jika kita lihat detail grafik energi kinetik dan suhu tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu tingkat fluktuasinya mirip. Nah, hal ini tentu saja karena kita tahu bahwa energi kinetik itu ada hubungannya dengan suhu, di mana untuk molekular gas atau pergerakan molekul itu dapat dinyatakan sebagai energi kinetiknya akan sama dengan 3/2 dikali konstanta Boltzmann dikali temperaturnya. Oke, kesimpulan. Dari percobaan kali ini, dapat kita simpulkan bahwa simulasi molekular dinamik pada ligan isonikotinoil NADH atau INH-NADH dilakukan pada sistem NVT. Berdasarkan analisis, terjadi perubahan konformasi pada molekul ligan dari unfolded menjadi folded. Berdasarkan data energi potensial, bentuk folded pada ligan lebih disukai daripada bentuk unfoldednya, sama seperti kasus pada protein. Nah, sekian dan terima kasih.